Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kembali tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan juga 6. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu bagaimana proses terjadinya hujan. Nanti kita akan lihat perubahan wujud apa saja yang terjadi ketika hujan. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai persatuan di sekolah dan juga masyarakat. Lalu yang ketiga, kita akan belajar menentukan lama waktu suatu kejadian. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai proses terjadinya hujan. Jadi hujan ini ya anak-anak termasuk peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak pasti juga sudah sering melihat hujan ya. Nah hujan ini terbentuk dari proses yang terjadi di alam. Jadi hujan ini bisa terjadi setelah melalui proses-proses tertentu. Nah prosesnya ini nanti dibagi menjadi beberapa tahap. Nah kita akan bahas satu persatu. Ini adalah gambar proses terjadinya hujan. Nah, kita akan lihat penjelasannya bagaimana. Nah, jadi proses terjadinya hujan ini diawali dari air di permukaan bumi itu mengalami penguapan karena panas matahari. Nah, air yang dimaksud itu diantaranya ada air laut, ada air sungai, air danau, dan lain sebagainya. Nah, air-air tadi karena terkena panas sinar matahari, maka airnya ini akan mengalami penguapan ya. Jadi perubahan wujud dari cair menjadi gas. Lalu air-air yang mengalami penguapan tadi akan berubah menjadi uap air. Nah, uap air ini akan mengalami pengembunan ketika mengalami suhu udara yang dingin sehingga nanti akan terbentuklah titik-titik air. Nah, semakin lama titik-titik airnya ini akan semakin banyak. Lalu nanti akan terbentuk awan, awan-awan yang kecil. Lalu awan-awan yang kecil ini nanti akan terkena angin sehingga akan menjadi awan yang lebih besar. Ini yang warnanya warna kelabu ya. Jadi awan yang biasanya anak-anak lihat ketika sedang mendung. Nah, jika awan ini sudah tidak bisa menampung air, maka nanti akan ada titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi. Atau biasa kita sebut dengan hujan. Nah, air hujan itu kemudian akan meresap ke tanah. Nah, itu tadi anak-anak ya, proses terjadinya hujan yang diawali dengan proses penguapan air di permukaan bumi, lalu membentuk uap air, lalu membentuk titik-titik air dan menjadi awan, lalu nanti awannya akan menjadi satu, dan kalau sudah tidak bisa menampung uap air, maka nanti akan turunlah titik-titik air atau turun hujan. Nah, itu tadi anak-anak proses terjadinya hujan. Lalu yang kedua kita akan membahas kegiatan yang menunjukkan persatuan di sekolah. Ya, berarti ini terjadinya di lingkungan sekolah. Bisa di kelas, bisa di perpustakaan, kantin, halaman sekolah, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Lalu yang kedua piket kelas bersama. Lalu yang ketiga menari bersama. Dan yang keempat bermain bersama teman-teman. Lalu yang kelima membuat majalah dinding bersama. Dan yang keenam yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu tadi anak-anak contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya kegiatan yang menunjukkan persatuan tapi di lingkungan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu termasuk tetangga-tetangga, lalu ada kepala desa, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu kerja bakti menanam tanaman di lingkungan sekitar.
Ya, kerja bakti jadi dilakukan bersama-sama. Lalu yang kedua, gotong royong membersihkan tempat ibadah. Nah, ini juga dilakukan bersama-sama dengan warga desa. Lalu yang ketiga, mengikuti lomba anak-anak yang diadakan di tingkat RW. Nah, ini juga contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat. Lalu perilaku yang menunjukkan persatuan di masyarakat ya. Contoh perilakunya yaitu bekerja sama saat kerja bakti. Lalu kompak saat bergotong royong dan sportif saat mengikuti lomba. Jadi sportif itu mau menerima menang ataupun kalah harus tetap menerima dan tidak boleh curang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan lama waktu suatu kejadian. Jadi kita akan menghitung lama waktu, jam, dan juga menit. Nah, di sini Bu Tini ada contoh soal anak-anak. Anak-anak perhatikan ya. Pada suatu pagi, hujan turun dari pukul 8 hingga pukul 9.15. Ya, dari jam 8 sampai jam 9.15. Nah, pertanyaannya berapa lama waktu hujan turun? Nah, bagaimana cara menghitung lama waktu supaya lebih mudah? Kita akan membuat garis seperti ini. Nah, kita akan mulai dari menulis jam 8 atau 08.00. Ya, ini adalah waktu ketika hujan mulai turun. Supaya lebih mudah, kita hitung dulu sampai jam 9. Ya. Dari jam 8 sampai jam 9 itu lama waktunya berapa, anak-anak? Iya, betul sekali. 1 jam. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 pas ya, 09.00, itu lama waktunya adalah 1 jam. Selanjutnya kita akan menghitung ini, dari yang jam 9 sampai jam 9.15. Dari jam 9.00 sampai jam 9.15 itu lama waktunya berapa, anak-anak? Ya, tinggal kita kurangkan saja, 15 menit. Jadi, 1 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi, hujannya ini turun selama 1 jam 15 menit. Nah, begitu ya anak-anak, contoh cara menentukan lama waktu suatu kejadian. Jadi supaya lebih mudah nanti anak-anak bisa gunakan garis seperti ini. Hitung dulu dari jam 8 sampai jam 9, itu lama waktunya 1 jam, lalu dari jam 9 sampai 9.15 itu lama waktunya 15 menit. Nah, berarti lama waktu terjadinya hujan turun yaitu 1 jam 15 menit. Lalu selanjutnya, ini adalah contoh soal yang kedua. Pertanyaannya yaitu pukul berapa 2 jam setelah pukul 10.15. Ya, pukul berapa 2 jam setelah pukul 10.15. Nah, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 10.15 ya. Jarum pendeknya ada di dekat angka 10, lalu jarum panjangnya ada di angka 3. Nah, untuk menghitung setelah ya, di sini ada setelahnya ya. Pukul berapa 2 jam setelah. Nah, kalau pertanyaannya itu setelah, berarti kita harus menghitungnya dengan cara ditambah. Ya, jadi kita akan menambahkan jamnya. Jadi jarum pendek atau yang menunjukkan jam itu akan bergeser maju 2 angka. Kenapa 2 angka? Karena tadi waktunya itu 2 jam ya. Jadi dari tadi yang jarum pendeknya di angka 10 akan maju bergeser 2 angka. 2 angka berarti 1, 2. Akan berada di angka 12. Jadi 2 jam setelah pukul 10.15 ini adalah pukul 12.15. Jadi menitnya ini tetap, hanya jamnya saja yang bergeser maju. Itu ya anak-anak.
Kalau menghitung setelah itu berarti jarumnya jadi maju atau ditambah. Bisa juga anak-anak langsung menjumlahkan 10 ditambah 2. Nanti hasilnya juga langsung ketemu 12, 15. Lalu contoh soal yang ketiga, pukul berapa 20 menit setelah pukul 12.15. Kalau tadi yang ditanyakan jamnya, nah sekarang yang ditanyakan adalah menitnya, 20 menit setelah. Ingat ya, kalau menghitung setelah, maka kita akan menghitung dengan cara ditambah, atau jamnya nanti akan jadi maju. Nah, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 12.15, jarum pendeknya di angka 12, lalu jarum panjangnya di angka 3. Nah, untuk menghitung menitnya ini ditambah 20 menit, maka jarum panjangnya ini akan bergeser maju 4 angka. Ya, misalnya ini dari angka 3 sampai angka 4 itu kan ada 5 menit. Jadi 5 menit ditambah 5 menit, ditambah 5 menit, ditambah 5 menit. Atau sama saja dengan ditambah 5 menit, ini 10 menit, ini 15 menit, lalu yang keempat ini 20 menit. Jadi kalau tadi yang maju jamnya, karena sekarang yang ditanyakan menitnya, maka yang kita majukan jarumnya adalah jarum yang panjang atau yang menunjukkan menitnya. Jadi maju 1, 2, 3, 4. Bergeser maju 4 angka. Jadi 20 menit setelah jam 12.15 itu adalah pukul 12.35. Jadi yang ditambah adalah menitnya. Bisa juga 15 ditambah 20. Jadi hasilnya sama, yaitu 12.35. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, pukul berapa 30 menit sebelum pukul 13.50. Nah, ini soalnya agak berbeda. Kalau tadi yang ditanyakan adalah setelahnya. Nah, kalau ini yang ditanyakan adalah sebelum. Nah, bagaimana cara menghitung yang sebelum? Maka kita akan kurangkan. Berarti jamnya nanti akan menjadi mundur. Jamnya atau menitnya ini akan menjadi mundur. Karena yang ditanyakan adalah sebelum ya. Sebelum pukul 13.50. Gimana cara menghitungnya? Nah, ini jam yang pertama ini menunjukkan pukul 13.50 ya. Jadi jarum pendeknya ini hampir ada di angka 2. Karena sudah jam 2 kurang. Nah, kita akan mengurangkan ya. Kita akan mengurangkan menitnya. Jadi jarum panjangnya akan bergeser mundur 7 angka ya. 7 dari mana? Dari 35-nya dibagi 5 menit. Karena setiap ini ya, dari 1 sampai 2 ini 5 menit, dari 2 sampai 3 ini 5 menit, ini juga 5 menit, terus kita tambahkan sampai nanti jadi 35. Jadi ini akan mundur jarumnya dari yang tadi di angka 10, dia akan mundur 5 menit, ini mundur 10 menit, mundur 15 menit, mundur 20 menit, mundur 25 menit, mundur 30 menit, dan mundur 35 menit. Jadi nanti akhirnya jarum panjangnya akan menunjuk angka 3, lalu jarum pendeknya di antara angka 1 dan 2. Jadi 35 menit sebelum pukul 13.50 adalah pukul 13.15. Anak-anak juga bisa langsung mengurangkan saja 50 dikurangi 35. Nanti hasilnya sama. 13.15. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara menghitung lama waktu suatu kejadian. Kalau setelah berarti ditambah, kalau sebelum berarti dikurangi atau jamnya mundur. Nah, itu dia anak-anak materi kita untuk hari ini. Nah, ini yang Bu Tini akan berikan kunci jawaban pembelajaran 5 ya, yang halaman 117. Nanti anak-anak bisa salin di LKS kalian ya. Kalau terlalu cepat nanti bisa di screenshot.
atau bisa di-pause videonya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dari video ini. Nah, kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa.